Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma inna na'udzu bika min syarri anfusina wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa imamana wa qaidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fasalawatullahi wa taslimatuhu ala hadzal nabiyyil karim alladhi qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ayyuhal mustami'un al-kiram. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan mempertemukan kita, berkenan memberikan berbagai fasilitas dan kenikmatan kepada kita. Hari ini kita memasuki hari ke-8 di bulan Ramadan. Seraya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan secara bertahap Allah Subhanahu wa taala kita bisa merangkak menuju ketakwaan, membersihkan diri kita dari segala khilaf dan dosa, sehingga usai bulan Ramadan bersihlah segala khilaf dan dosa kita seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, maka seluruh dosa yang masa lalunya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan ibadah qiyam Ramadan, tilawahnya, salat malamnya, dan seluruh rangkaian ibadahnya, maka semuanya akan diampuni dan dimaafkan segala dosa yang masa lalunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara seiman rahimakumullah, kita akan melanjut materi terakhir atau sesi kedua dari materi Al-Asmaul Husna. Ya, walaupun saya ingin sampaikan sekarang bahwa kita belum bisa untuk sekarang ini mendalami makna-makna Asmaul Husna secara detail. Ya, nanti akan kita ada sesi khusus, ya, sesi Asmaul Husna. Jadi kalau sekarang kita sedang sesi akidah, ya, ma'rifatullah, kemudian nanti atau al-ilahiyat, kemudian an-nubuwat. Nanti setelah selesai semua kita akan balik lagi melihat lagi poin-poin mana yang perlu didetailkan, sehingga Asmaul Husna dari sisi pengenalan satu persatu maknanya dan sebagainya kita akan bahas lagi khusus nanti. Jadi untuk sekarang hanya untuk menyempurnakan materi kemarin. Baik, mudah-mudahan Allah memberikan usia yang panjang dan berkah kepada kita, bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa lebih baik daripada hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya lanjut, seperti biasa saya berusaha ingin membacakan ayat-ayat Al-Quran. Hari ini saya akan bacakan akhir surah Al-Hasyr, ya, yang di situ nanti di akhirnya banyak mengandung asma al-husna yang Allah tegaskan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kemarin dan di akhir Al-Hasyr banyak sekali asmaul husna, nama-nama Allah yang paling baik, yang paling indah, yang paling sempurna di akhir surah Al-Hasyr. Saya akan bacakan dari ayat 18, mudah-mudahan bisa menyentuh, melembutkan hati kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu
wattaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina wal mu'minin. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita atau saya ingin menyampaikan tambahan dari materi Asmaul Husna. Sekedar mengulang materi yang sudah kemarin. Yang pertama, kita dalam materi akidah keimanan yang pertama harus meyakini bahwa Allah mempunyai nama. Nama-namanya pun bukan sekedar nama, tapi al-asmaul husna, nama-nama yang paling baik, dan itu ditunjukkan oleh Al-Quran. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Yang kedua, fungsi asmaul husna seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah 17 di dalam surah 17 surah Al-Isra, juga di dalam surah Al-Isra ayat 110 dan Al-Araf ayat 180. Di antara fungsi Asmaul Husna adalah yang kedua dulu. Yang kedua, bahwa Asmaul Husna yaitu harus dikuasai, harus dihafal, harus difahami maknanya. Bahkan menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Maqsadul Asna fi Syarhil Asma'il Husna, itu harus meniru. Beliau berdalil dengan takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian seperti akhlak Allah tapi sekemampuannya. Kalau Allah Maha Rahman, maka jadilah kalian juga yang Maha Rahman, tapi jadilah kalian juga Rahman, tapi sekemampuan manusia. Allah Maha Rahim, kalian pun harus punya sifat Rahim, tapi sekemampuan manusia. Takhallaku bi akhlaqillah. Jadi kembali kemarin dalam memaknai hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaq alaih yang berbunyi, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsoha, dalam riwayat Imam Bukhari, siapa yang mengihsonya, siapa yang menguasainya, meliputinya,
liput dari pengetahuannya, liput dari lisannya dipakai zikir, liput ya, meliput itu menguasainya, dengan pekerjaannya meniru, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Dalam hadis rapat Imam Muslim, man hafidhaha, kata Imam Ghazali, al-hifdzu yahtaju ila ta'abin wa masyaqqah. Menguasai itu membutuhkan usaha keras. Tidak mungkin kita tiba-tiba hafal 99 nama kecuali ada usaha, diwiridkan jadi hafal. Tidak mungkin menguasai maknanya kecuali dibaca berulang-ulang. Tidak mungkin bisa mengamalkannya kecuali ada usaha yang maksimal. Maka siapa yang mau masuk surga, maka salah satu jalannya adalah menguasai Asmaul Husna. Yang ketiga, Asmaul Husna diperintahkan ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu media untuk berdoa. Satu sebab untuk dikabulkannya doa, bahkan perintahnya langsung dari Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Yang kemarin sudah. Ya. Kemudian qul id'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Terakhir kemarin, kemudian di antara Asmaul Husna ini ada namanya Al-Ismul A'zam. Ya, Al-Ismul A'zam yang dia adalah merupakan salah satu nama Allah yang disebut kapan saja, siapa saja yang menyebut, ya, yang berdoa kepada Allah, orang mukmin ya, dalam kesulitan apapun, maka insya Allah akan menjadi jalan dikabulkannya doa. Ya, dan kemarin beberapa hadis menyebutkan sahabat-sahabat yang berdoa, yang kata Nabi berdoa dengan Ismullahil A'zam, maka pasti doanya dikabulkan. Nah, sekarang kita ingin membahas, menyempurnakan yang kemarin, yaitu tentang apakah Asmaul Husna ini hanya 99, kemudian mana Asmaul A'zam itu, ya, dan materi ini sudah saya sharekan di website Bina Insan Madani. Ada 2 halaman ya materi di aslinya, nanti bisa dilihat di sana, bisa langsung di copy paste, doa-doanya bisa diambil dan langsung bisa diamalkan. Mana saja yang disebut dengan Al-Ismul A'zam ya. Dan nanti juga ada satu perlu kita sikapi, satu sikap ya yang termasuk ya dianggap berlebihan dalam menyikapi Asmaul Husna. Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejauh yang saya baca atau sependek yang saya baca, ya, mayoritas para ulama menyebutkan bahwa Asmaul Husna itu bukan hanya 99. Ya. Bukan hanya 99. Loh, padahal hadisnya kan berbunyi innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Bagaimana Pak Ustadz? Padahal hadisnya berbunyi Allah mempunyai 99 nama, siapa yang menguasainya maka masuk surga. Kata Imam Ghazali dalam Al-Maqsadul Asma fi Syarhi Asmaul Husna menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan di hadis itu maksudnya adalah siapa yang menguasai 99 saja. Jadi maksudnya apa? Di dalam hadis ini tidak menyebutkan jumlah batasannya, hanya hadis ini ingin menyebutkan batas minimal yang dikuasai oleh seorang hamba agar bisa dakhalal jannah. Jadi pemaknanya begini, siapa yang menguasai 99 nama Allah, maka dia pasti masuk surga. Nah, gitu pemahamannya. Tentang apakah dia 99 atau lebih, itu pembahasan lain yang mayoritas para ulama mengatakan bukan hanya 99. Walaupun ada ulama mengatakan bisa jadi memang 99. Tapi yang tidak bisa dipastikan itu apakah 99 itu hanya yang ada dalam suka kita baca menurut riwayat Tirmizi itu, atau ada nama-nama lain yang bukan ada di situ. Ya itu. Apa buktinya? Ya. Imam Ghazali misalnya menyebutkan bahwa ada nama-nama yang dalam riwayat yang 99. Ya, tapi juga harus diakui ya. Harus diakui bahwa riwayat yang kita baca 99 itu riwayat yang paling terkenal. Sehingga kalau misalnya ditulis di masjid-masjid 99 itu wajar karena itu memang hadis yang paling masyhur. Ya.
Hadis yang paling masyhur. Nah, beda dengan hadis paling sahih, tapi itu hadis paling masyhur. Ya. Ada hadis lain, bunyi lain. Maka Imam Ghazali mengatakan buktinya ada riwayat lain dari Abu Hurairah yang berbeda. Ya, kalimat-kalimatnya misalnya ada yang ahad, padahal di hadis lain wahid. Ada yang kohir, di hadis lain kohar. Ada yang syakir, di hadis lain ada syakur. Ya. Ada yang bahkan ada yang jauh seperti Al-Hadi, Al-Kafi, Ad-Daim, ya, Al-Basir, An-Nur, Al-Mubin, Al-Jamil, Al-Sadiq, Al-Muhit, Al-Qarib, Al-Qadim, Al-Witr, Al-Fatir, Al-Allam, Al-Malik, Al-Akram, Al-Mudabbir, Al-Rafi, Dzil Taul, Dzil Ma'arij, Dzil Fadli wal Khalaq. Ada nama-nama yang tidak dimuat padahal itu ada di Quran, ya, dan juga ada di riwayat hadis lain. Ini menunjukkan bahwa andai pun menyebut Asmaul Husna itu betul 99 karena innallaha witrun yuhibbul witr, memang ganjil dan Allah mencintai yang ganjil sehingga Allah mencintai 99, tapi belum tentu kesemuanya itu ada dalam satu riwayat hadis yang kita kenal di situ. Tapi itu bagian dari usaha yang bisa kita maksimalkan daripada tidak menghafal yang manapun, kan begitu. Nah, lalu apa juga buktinya? Bahkan banyak Imam Ghazali ada An-Nasir, Al-Ghalib, Al-Qarib, An-Nasir, ya. Kemudian ada Qabilut Taub, Ghafirudz Dzamb, ya, Mukhrijul Hayy minal Mayyit, dan seterusnya. Buktinya yang pertama kemarin, ya. Kedua, bukti argumen yang mengatakan bukan hanya 99, ada nama-nama lain, yaitu nama-nama yang Allah hanya ajarkan kepada satu makhluknya, satu hambanya. Ada nama-nama Allah yang diajarkan hanya diturunkan dalam satu kitabnya. Bahkan ada nama-nama Allah yang Allah simpan, dirahasiakan, tidak ada yang tahu. Berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kemarin, Rasulullah satu ketika pernah bersabda, kata Rasulullah SAW, ma asaba ahadan qattu hammun wala ghammun. Tidaklah seorang ditimpa dengan kesulitan, kesusah payahan, kemudian dia mengatakan Allahumma inni abduk. Doa ini harus dihafal. Ibnu abdik, ibnu amatik. Ya Allah, saya adalah hambamu, putra hambamu, putra dari hamba perempuanmu, ibu kita. Ya, nasihati biadik, ubun-ubun saya, kehidupan saya biadik, ada dalam genggamanmu. Jadi kita menyerah dalam doa ini. Madin fiyya hukmuk, segala ketetapanmu telah berlalu padaku. Adlun fiyya qada'uk, saya merasakan keadilan semua takdirmu. As'alukallah, ya Allah, aku mohon kepadamu, bikulli ismin, dengan seluruh namamu. Perhatikan, di sini meminta dengan seluruh nama Allah. Samaita bihi nafsak, yang engkau telah menamai dirimu dengan nama-nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau telah turunkan nama itu pada kitab sucimu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau telah ajarkan kepada seorang di antara makhlukmu. Aw ista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau engkau tidak mengajarkan nama itu, engkau simpan nama itu, engkau rahasiakan nama itu, engkau pilih nama itu hanya menjadi pengetahuan khususmu, nama yang engkau hanya tahu untuk dirimu. Maka aku mohon dengan seluruh nama ini. Nah, hadis ini paling kuat menunjukkan bahwa nama-nama Allah bukan hanya yang ada yang 99, tapi masih banyak yang dirahasiakan. Intinya seluruh nama yang menunjukkan kesempurnaan itu pasti milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu berapa jumlahnya, hanya kita dikasih tahu cukup 99 saja kita menguasai, memahami, mengamalkan tuntutan-tuntutan maknanya seperti yang disarankan oleh para ulama termasuk Imam Ghazali, maka kita akan masuk surga. Nah ini kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis itu, maka kebingungannya, kesusahannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di masalah 99 seperti itu. Jadi mayoritas para ulama mengatakan masih ada nama-nama Allah selain yang 99, itu satu masalah. Yang kedua, yang 99 itu belum, maksud itu sangat mungkin yang diriwayat itu ada salah satu yang tertukar, maksud itu karena di situ ada perawi yang dianggap lemah dan ada riwayat lain yang berbeda dengan itu. Tapi menurut saya sudah cukup kita dengan yang ada, karena itu yang paling memungkinkan kita menghafal dengan yang itu. Kemudian yang dimaksud dengan 99 itu di situ hanyalah kalau bagi kita cukup dengan menghafal 99. Nah itu. Kemudian di antara Asmaul Husna itu ada namanya Ismul Azam, ya. Ya, Ismul Azam. Ismul Azam ini
bisa kita baca saya pernah menelitinya, dibaca banyak pendapat para ulama ya. Ada yang mengatakan Ismul A'zam itu Allah ya. Apa dalilnya? Berdasarkan dalil yang kemarin, seorang sahabat yang berdoa terdengar oleh Rasulullah, dia mengatakan dan doanya ada di sini. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. Nah, sehingga ulama mengatakan Ismul A'zam itu, nah yang paling azam itu ya Allah itu. Maka kalau kita berdoa ya Allah, ya Allah, ya Allah, insya Allah dikabulkan. Itu satu. Yang kedua yang mengatakan Al-Ahadus Somad. Ya, Al-Ahad As-Somad. Karena dalam doa kemarin yang dibaca oleh sahabat ketika didengar oleh Nabi, itu sahabat mengatakan Antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-somad. Ya. Ketiga, ulama yang mengatakan bahwa Ismul A'zam itu adalah Al-Mannan, ya, Badi'us Samawati, Dzul Jalali wal Ikram, atau Ya Hayyu Ya Qayyum, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, sahabat yang berdoa dengan Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan. Tuh, ada kalimat al-mannan. Badi'us Samawati wal ardi dzul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Maka ada ulama mengatakan nama Ismul A'zam itu ya nama-nama itu, ya hayyu ya qayyum, dzul jalali wal ikram, badi'us samawati wal ardi, dan al-mannan. Tapi juga ada hadis Rasulullah SAW, ada ulama mengatakan bukan itu, tapi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Berdasarkan hadis Rasulullah, Ismul A'zam itu ada dalam 2 ayat. Satu ada di Al-Baqarah 163, yaitu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahman ar-rahim. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jurus lanjutannya adalah, dan yang kedua ada di ayat Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah ini. Tapi saran saya dibaca saja seluruh doa yang sudah dicontohkan oleh para sahabat ini. Doa pertama tadi Allahumma inni abduk, itu diajarkan oleh Nabi langsung. Siapa yang susah payah ingin berdoa kepada Allah dikabulkan, doa dengan tadi itu Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk, insyaallah dikabulkan. Yang kedua dengan berdoa oleh doa sahabat. Ya, yang kata Nabi sudah disaksikan oleh Nabi, sudah diberi garansi oleh Nabi bahwa doa itu ada Ismul A'zamnya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad. Nah, itu jelas. Yang ketiga berdoa dengan doa yang dipakai oleh sahabat yang oleh Nabi juga digaransi bahwa ada Ismul A'zamnya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. Ya. Kemudian la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Baca saja doa itu. Kemudian juga membacakan ya Rahman ya Rahim ya hayyu ya qayyum. Itu menurut hemat saya Ismul A'zam itu ada di semua itu, ya. Insyaallah akan dikabulkan. Ada seorang ulama yang berkomentar, kalau kita perhatikan dari seluruh doa yang kata Nabi ada Ismul A'zamnya, sebetulnya sederhana. Ada yang mengatakan begitu. Ya, di dalam Risalatul Aqaid dikatakan bahwa yang paling memungkinkan Ismul A'zam itu adalah setiap nama-nama Allah tapi disebut secara berbarengan, tidak hanya satu. Jadi kalau ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arham, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Nah, jadi dimurokabkan, tidak satu, tapi tidak ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, tapi ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar. Itu termasuk insyaallah gabungan itulah Ismul A'zam. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Jadi ya, di antara kunci berdoa adalah menyebut nama Allah yang paling azam. Yang pilihannya tadi ada yang menyebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Ahad, ya Somad. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan pokoknya gabungan dari beberapa Asmaul Husna maka akan jadi Ismul A'zam. Kalau saya menyarankan baca saja doa yang sudah dicontohkan, ya. Boleh juga membuat seperti pernah ada doa misalnya kalau kita minta dimaafkan ya Ghaffar ighfirli, ya Rahman irhamni, ya Sattar usturli, boleh. Ya, itu artinya menyebut nama-nama Allah banyak, insyaallah kita akan kena seperti rahasia Lailatul Qadar, gampang. Kita ibadah saja 30 hari full, maka insyaallah dapat Lailatul Qadar. Nah, itu juga baca saja perbanyak Asmaul Husna, insyaallah kita dapat Ismul A'zam. Nah, tapi ada yang berlebihan, ya. Dan ini di mana-mana terjadi, ternyata bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di mungkin di lingkungan kita, tapi ternyata di Arab juga. Sampai di buku Arab saya baca,
memang ada orang yang berlebihan sampai Asmaul Husna itu dianggap punya khodam. Nah ini berlebihan nih. Jadi ada yang memberikan ya Hayyu ya Qayyum, nanti ada khodam ya Hayyu ya Qayyum. Yang khodam itu sebetulnya kembali jin, makhluk halus yang bisa dihadirkan masuk ke dalam tubuh. Nah itu adalah hal-hal yang tidak benarnya. Ya, yang sampai diajarkan benar itu adalah kita berdoa dengan Asmaul Husna, memahami Asmaul Husna, menguasai Asmaul Husna, mengamalkan pesan-pesan yang ada dalam makna Asmaul Husna sekemampuan kita. Tapi selebih diri itu sampai dikatakan punya khodam. Jadi ini khodam Hayyu, ini khodam Al-Qayyum, ini khodam misalnya Dzul Jalali wal Ikram, ada khodamnya. Khodam dalam arti kekuatan di luar kekuatan Allah yang dihadirkan untuk hal-hal yang menurut saya tidak tepat. Nah, ini jangan diikuti. Jadi sampai titik itu saja tadi kita mau berdoa dengan memilih Ismul A'zam sehingga doa kita akan dikabulkan. Saya kira itu materi penyempurnaan, takut ada yang tertinggal di Asmaul Husna. Sedangkan pemaknaannya misalnya Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Apa arti Rahman? Apa arti Rahim? Apa beda Rahman dengan Rahim? Apa beda Aziz dengan Qawi? Apa bedanya dengan Matin? Apa bedanya dengan Qahhar? Apa bedanya Rozak dengan Wahab? Itu akan kita bahas nanti dalam sesi khusus. Ya secara berseri, kita mudah-mudahan bisa ada waktu, oleh Allah diberikan kesempatan dan diberikan taufik ilmunya, hikmahnya, mudah-mudahan kita akan bahas satu-satu. Jadi kalau misalnya 99 satu pertemuan 2, 3, ya kurang lebih butuh waktu 40 kali pertemuan sebulan. Mudah-mudahan kita bisa programkan dalam waktu sebulan. Ya, tapi sekarang kita tidak akan bahas itu dulu, ya, karena itu bab penyempurnaannya. Kita besok akan mulai masuk ke bab an-nubuwat. Jadi akidah ilahiyat sudah selesai, yaitu inti utamanya adalah meyakini ada Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk jagat raya kita semua ini, dan Allah Tuhan ini adalah mempunyai sifat yang kemarin sudah kita bahas, sifat-sifat kesempurnaan, dan tidak mungkin sama dengan makhluk. Ya. Kemudian punya nama-nama yang indah, nama-nama yang paling istimewa, paling baik, yaitu Asmaul Husna. Dan besok Allah mengutus Nabi. Nah besok kita akan membicarakan kata siapa Allah mengutus Nabi, apa buktinya Allah mengutus Nabi, dan siapakah Nabi itu, dan apa yang dibawa oleh Nabi itu. Nah nantikan insya Allah besok kita akan lanjutkan di dalam akidah Al-Qismus Tsani, bagian kedua dalam akidah yang biasa ditulis oleh para ulama, yaitu An-Nubuwat. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita berdoa kepada Allah, Rabbana ftah bainana wa bainakum bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah hati kami. Ya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya tidak bisa apa-apa kecuali itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengenalan Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak bisa memahamkan, ya, memberikan kefahaman, karena bisa memberikan kefahaman adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atainahu hukma wa ilma. Mudah-mudahan kita berdoa semua kepada Allah, iman kita dikuatkan. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqa wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun wa rahmatan analu biha syarfa karamatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kepada kami iman yang kokoh, iman yang kuat yang tidak akan tergoyahkan, iman yang kuat yang tidak akan pernah dihampiri rasa keraguan, apalagi kekafiran. Ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.